demokrasi dan mengapa bisa retak? Halo semua, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai retaknya demokrasi di Indonesia. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus memahami apa itu demokrasi, bagaimana bisa retak, polemik apa yang sedang terjadi di Indonesia belakangan ini, dan bagaimana cara mengatasinya. Simak terus ya videonya. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang menaruh kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Demokrasi memperbolehkan rakyat untuk memilih pemimpin dan juga kebijakan yang menurut mereka benar. Demos pada harafiahnya berasal dari dua kata, yaitu demos dan protos. Demos berartikan rakyat dan protos yang berartikan kekuasaan. Dari penjelasan tadi, teman-teman sudah tahu kan apa itu demokrasi? Nah, selanjutnya kita akan membahas bersama-sama mengapa demokrasi bisa retak. Setelah era reformasi, demokrasi di Indonesia sudah berkembang dengan pesat. Dapat dilihat dari bagaimana rakyat bisa mengutarakan pendapatnya secara bebas, menyampaikan aspirasi-aspirasi, dan juga menyampaikan keluh kesahnya kepada pemerintah atas nama rakyat. Namun, di balik ini semua, kebebasan berpendapat dapat menjadi senjata bagi rakyat-rakyat yang mengatasnamakan mayoritas untuk penegasan identitasnya dan menciptakan perpecahan atau keretakan yang ada di dalam tubuh demokrasi di Indonesia. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu demokrasi dan apa penyebab perpecahan demokrasi di Indonesia. Sekarang, ayo kita bahas masalah yang sedang hangat belakangan ini, yaitu pemilu 2024. Kita lihat banyak sekali perdebatan yang terjadi di media sosial, bahkan mungkin teman atau kerabat di sekitar kita. Nah, kita juga melihat sendiri bagaimana usaha mereka untuk mendukung paslon mereka hingga akhirnya menimbulkan perdebatan. Atau jangan-jangan teman-teman di sini sendiri yang mengalaminya. Oh no. Nah, kondisi ini disebut dengan polarisasi politik. Polarisasi politik adalah kondisi di mana masyarakat terpecah menjadi dua atau lebih dan saling curiga hingga menimbulkan perpecahan demokrasi. Nah, kalau sudah begini, yang dirugikan bukan hanya satu atau dua pihak, tapi kita semua. Pemilu kali ini mempertemukan tiga pasangan calon, paslon 01 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dengan visi Indonesia adil dan makmur untuk semua. Mereka menekankan pada penguatan demokrasi, pembangunan yang merata, serta keadilan sosial. Sementara itu, paslon nomor 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membawa visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Mereka berkomitmen untuk melanjutkan program-program pemerintahan sebelumnya dengan berfokus pada ketahanan nasional, kemandirian ekonomi, dan program yang paling populer yaitu makan siang gratis untuk para pelajar. Yang terakhir yakni paslon nomor 03 yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan visi gerak cepat menuju Indonesia unggul, berfokus pada pembangunan manusia yang berkualitas dan produktif, pemberantasan kemiskinan, serta penghapusan ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Ketiga paslon ini membawa visi dan program yang berbeda-beda. Sebenarnya, ini bagus dalam demokrasi, karena masyarakat dapat memilih sesuai nilai dan kebutuhan mereka. Tapi kenyataannya, perbedaan ini justru menimbulkan ketegangan besar di masyarakat. Sekarang, bagaimana cara kita mengatasi hal ini? Bagaimana cara kita menjalankan demokrasi dengan benar, sehingga tidak saling menjatuhkan? Nah, setelah kita mendengar pembahasan sebelumnya, sekarang kita akan membahas gimana sih solusi dari semua ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa perbedaan itu merupakan hal yang sangat wajar. Bahkan di dalam demokrasi kita, perbedaan pendapat dan juga perbedaan pilihan itu merupakan hal yang sangat wajar. Maka daripada itu, jangan sampai perbedaan yang ada membuat kita saling membenci. Solusi yang pertama, kita harus membangun literasi politik di masyarakat. Dengan adanya literasi politik, masyarakat akan terhindar dari yang namanya berita bohong ataupun terhindar dari provokasi yang ada di luar.
Selain itu, masyarakat diperkenankan untuk memiliki pemikiran kritis dalam mengecek atau memeriksa berita yang beredar di luar supaya keretakan yang terjadi sebelumnya akan sirna dengan perlahan-lahan atau akan berkurang. Selain itu, kita perlu untuk mendengarkan pendapat orang lain yang bisa saja berbeda loh dari pendapat kita. Jangan gampang marah jikalau ada orang yang berbeda pendapat atau berbeda pilihan dari kita. Sebaiknya kita dengerin apa yang mereka bilang, lalu dibahas bersama-sama untuk dicari titik tengahnya bagaimana. Kayak gitu. Lalu yang terakhir, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah harusnya membuat kebijakan yang transparan, adil, dan juga netral. Karena kebijakan yang demikian dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jika pemerintah tidak melakukan 3 hal yang seperti saya sebutkan sebelumnya, bagaimana masyarakat mau percaya? Jadi, mari kita jaga demokrasi, Jangan sampai hanya karena perbedaan. kita menjadi terpecah belah. Sekian dan terima kasih. Dadah. Hai guys, kita lagi rekaman guys. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan. Sistem pemerintahan. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang menaruh kekuasaan rakyat Selain itu, kita perlu untuk mendengar kaku ya. Selain itu, kita perlu untuk mendengarkan pendapat orang lain yang mungkin berbeda dari kita. Jangan gampang marah jikalau ada orang yang berpendapat. Stop it. Get some help. Solusi yang pertama adalah kita harus membangun literasi politik di masyarakat. Dengan adanya literasi politik di masyarakat, kita jadi mudah. Astagfirullah. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia harus tahu dan menyadari bahwa nah, setelah kita tadi mendengar pembahasan sebelumnya,